wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi seputar Kota Bandung. Kali ini saya sedang berada di SMP Negeri 4 Kota Bandung bersama dengan narasumber kami, dengan Bapak Hendra dan Bapak Asep ya. Sampurasun Bapak. Iya, selamat pagi. Iya, Bapak mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada wargi Bandung. Pak Hendra yang pertama kali, nanti boleh dilanjut dengan Bapak. Silakan Bapak Hendra, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi Bandung. Perkenalkan, nama saya Hendra, saya seorang disabilitas netra. Saat ini saya ngajar di SMP Negeri 4 Kota Bandung sebagai guru bahasa Indonesia. Ya, luar biasa. Boleh Bapak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Pulyana, sebagai Kepala Sekolah SMP 4 Kota Bandung. Baik, terima kasih. Bapak mohon maaf, sejak kapan menjadi kepala sekolah di SMP 4 Kota Bandung ini? Saya sini waktu itu bulan Mei tahun 2020. 2020, baik. Ya. Kalau Bapak sendiri, Bapak Hendra, di sini sudah berapa tahun? Saya hampir sama beliau, mau bapak kepala sekolah, kurang lebih saya mau 2 tahun gitu. 2020 ya, berarti Ya. pada saat COVID ya Bapak ya? Betul. 2022 ya? Iya, 21, 22 ya? 21. 21. Jadi Hampir 2 tahunan sama 2 tahunan beliau. bareng sama Bapak. Hampir bareng. Tapi duluan Bapak? Ya, Oh, hampir duluan. jauh lah, nggak begitu jauh. Oh, baik. Iya. Iya Bapak, mohon maaf, sejak kapan mengalami kondisi seperti ini? Baik, saya mengalami tunanetra dari lahir. Dari lahir. Iya. Dan motivasi Bapak nih untuk menjadi guru itu apa sih Pak? Kalau Oke. boleh tahu. Iya. Sebelumnya saya mungkin cerita ya dikit. Boleh Bapak, Iya. silakan. Saya lahir dalam keadaan disabilitas dari lahir gitu ya. Ini biasanya kalau disabilitas itu kadang di lingkungan keluarga yang nggak begitu mendukung gitu ya, dengan dia punya anak disabilitas gitu ya, cacat. Kalau bahasa dulu zamannya cacat gitu ya, bukan disabilitas netra. Lingkungan waktu saya lahir di Tasik tidak begitu mungkin aneh punya seorang tunanetra, punya anak tunanetra yang mungkin setiap keluarga pasti pengen anaknya normal gitu ya. Tapi keluarga saya punya anak seorang tunanetra, orang tua saya melahirkan. Dan waktu itu berobat sering dilakukan, tapi qadarullah mungkin Allah berkehendak saya harus menerima jadi tunanetra gitu. Penuh perjuangan, penuh dinamika. Waktu itu saya sekolah di SLB NA Kota Bandung sampai SMP, dan itu juga di inklusif gitu ya, di SLB sama teman-teman senasib. Jadi yang tadinya ngerasa sendiri, ngerasa tidak punya teman, ngerasa disabilitas, tapi setelah gabung di SLB ada teman-teman itu memotivasi saya untuk semangat gitu, berjuang dalam khususnya pendidikan gitu. Kemudian berlanjut ke SMA Negeri 7 Kota Bandung. Alhamdulillah waktu itu inklusi, saya tidak di SLB tapi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 7. Waktu itu saya tinggal di Pajajaran. Saya berangkat dengan tongkat saya setia menemani gitu ya ke SMA 7, dan alhamdulillah bisa punya kesempatan untuk bisa berkuliah di Universitas Pendidikan UPI gitu. Sampai saat ini alhamdulillah juga bisa bergabung menjadi guru di SMP Negeri 4 Bandung yang Bapak Asep pimpin. Luar biasa. Wah, iya. Kalau di UPI-nya Bapak ngambil jurusan apa kalau boleh tahu? Saya di UPI ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Makanya sekarang juga bahasa Indonesia ya Pak Iya, ya betul. mengajarnya. Ngajar dia. Baik. Bapak, kalau untuk motivasi Bapak nih untuk menjadi guru itu apa Pak? Oke. Motivasi saya yang pertama, saya sebagai disabilitas netra pengen menggebrak ya sebisa saya gitu, pengen membuka wacana dan paradigma terhadap kaum disabilitas
khususnya di Kota Bandung dan umumnya Indonesia, bahwa disabilitas bisa berdaya dan setara di tengah-tengah masyarakat inklusi gitu. Mungkin beberapa tahun ke belakang kita kurang dipercayai disabilitas bisa bekerja, tapi alhamdulillah dengan diberikan kesempatan di SMP Negeri 4 Bandung, di Kota Bandung khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Sekolah SMP Negeri 4 memberikan kesempatan untuk disabilitas netra bisa berkontribusi di dunia pendidikan. Alhamdulillah bisa ya sampai sekarang gitu. Motivasinya biar disabilitas netra itu bisa berdaya dan setara di tengah-tengah masyarakat inklusif. Baik, alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak Asep, kita kan bisa dibilang rata-rata ya sekolah negeri. Betul. Jarang sekali ya Pak. Betul. Bisa menerima guru disabilitas. Betul. Ataupun ada kekurangan lainnya misalkan. Apa nih yang membuat Pak Asep sendiri di sini sebagai kepala sekolah memasukkan nih, mohon maaf, guru yang disabilitas ke lingkungan SMP Negeri Kota Bandung ini? Baik, sebagai kepala sekolah mungkin satu pertimbangan juga ya. Betul. Untuk bagaimana Pak Hendra bisa masuk ke 4 ini, tetapi dengan keyakinan saya bahwa Pak Hendra adalah sosok yang saya yakin dengan pengalaman dari awalnya, kerja kerasnya, dan ini bisa tadi itu bisa menyamaratakan, artinya haknya untuk memberdayakan dirinya dan bisa mencerdaskan siswa-siswi yang di SMP 4. Dan alhamdulillah ternyata dengan satu proses yang agak lumayan juga, Pak Hendra bisa membuktikan bahwa beliau ternyata mampu setara dengan guru-guru yang lainnya. Dan alhamdulillah Pak Hendra ternyata bukan saja dia mengajar, ternyata punya talenta yang lainnya juga ya, seninya, kemudian juga segi agamanya. Kan beliau lebih artinya banyak inspirasinya yang untuk putra siswa-siswi di SMP 4 dan alhamdulillah gitu ya, beliau juga bisa membuktikan bahwa kepada teman-temannya sebagai disabilitas, nih saya juga mampu berkarya, mampu menjadikan seorang guru yang bukan saja di guru ABK ya, tetapi juga sebagai sekolah umum. Ternyata dia bisa mampu membuktikan ya, sebagai motivasi mungkin bagi teman-temannya yang disabilitas, jangan sampai ya artinya tidak bisa berkarya. Ternyata Pak Hendra bisa membuktikan. Tadi sejarahnya dari mulai sekolahnya, dia mampu di SMA umum, di UPI, itu kan membuktikan dia begitu kerja keras, dia mau berupaya dan tidak putus asa, dan dia yakin berhasil. Itu mungkin harapan saya juga. Alhamdulillah ya, ternyata memang ada suatu kekhawatiran awalnya, tapi ternyata tidak. Pak Hendra bisa membuktikan diri, dia bisa coba, saya mampu untuk mengajar anak. Itu mungkin yang saya meyakinkan. Luar biasa ya Pak Hendra. Dan saya juga mendapatkan info bahwa Bapak setiap hari ke sekolah jalan kaki ya Pak, betul? Betul. Bahkan ke kampus, dulu sekolah saya pakai angkot, pakai tongkat, dengan tongkat aja gitu. Pakai angkot. Iya, pakai angkot. Luar biasa. Luar biasa, iya. Bapak kalau mulai jadi gurunya itu dari kapan Pak? Oke. Ya saya sejarah dulu betul. Silahkan. Ya, ini dengan perkataan tadi Bapak Kepala Sekolah, emang awalnya di sekolah-sekolah mungkin identiknya kalau disabilitas netra itu dengan SLB, ABK gitu. ABK ini tempatnya di SLB, nggak bisa di umum gitu. Ini paradigma zaman dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya tunanetra pengen ngajar di umum, ini nggak bisa gitu Bu. Karena ini tunanetra mah nggak bisa, apalagi kan siswanya normal ya kayak di SMP 4 gitu kan. Siswanya normal, sementara gurunya tunanetra gitu, disabilitas. Nah, saya pernah beberapa kali ke beberapa tempat dengan teman-teman tunanetra, selalu ditolak karena itu tadi
disabilitas itu urusannya provinsi DSLP gitu. Nah, tapi alhamdulillah mungkin qadarullah juga saya terus berjuang untuk door to door ibaratnya ke sekolah-sekolah, dan alhamdulillah dekat dengan rumah SMP 4 bisa nerima saya gitu untuk bisa bergabung untuk membangun dunia pendidikan di Kota Bandung khususnya gitu. Dan dengan kepercayaan itu insya Allah ya alhamdulillah Hendra bisa, ya seminimal Hendra bisa memberikan kontribusi Hendra di SMP Negeri 4 khususnya gitu. Karena kesempatan yang diberikan sama Bapak Kepala Sekolah itu gitu. Kesempatan itu alhamdulillah Hendra bisa berkontribusi di SMP Negeri 4 untuk membangun pendidikan gitu. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya Pak Asep ya sudah memberikan kesempatan. Sama-sama. Iya. Kalau suka dukanya nih Pak mengajar atau mungkin sebagai guru, apa sih Pak suka dukanya? Mungkin ya. Jadi gini, emang disabilitas netra itu bisa dikatakan ini emang di satu sisi mungkin kesulitan buat Hendra untuk bisa berinteraksi dengan, tapi keterbatasan ini Hendra jadikan motivasi buat diri Hendra. Emang gini ibaratnya Bu, kalau yang normal itu berjalan melangkah, kalau Hendra harus lari gitu untuk bisa berkontribusi di dunia pendidikan. Dengan itulah, dengan berlari itulah mungkin Hendra bisa mengimbangi yang normal gitu. Walaupun emang harus lebih kerja keras lagi dalam menyiapkan materi dan sebagainya. Emang Hendra harus ibaratnya mah ya harus lebih ekstra lagi dibandingin untuk bisa bersaing dengan yang lain ya. Dan alhamdulillah Hendra sampai saat ini alhamdulillah bisa gitu untuk seperti itu. Dan mungkin awalnya pengalaman Hendra di SMP Negeri 4 mungkin murid-murid bingung gitu ya. Yang biasanya yang masuk ke kelas itu dulu yang normal, dulu yang tidak ada handicap, bukan disabilitas, ini tiba-tiba masuk ke satu kelas yang muridnya normal. Awalnya waduh ini gimana gitu, awalnya emang handicap gitu Pak Hendra juga waktu itu. Tapi seiring berjalan mulai mencair, Hendra lakukan pendekatan ke anak-anak dengan humanis, dengan ajak sharing gitu. Ini guru disabilitas loh, pengen jadi sahabat di tengah-tengah ya masyarakat inklusif gitu khususnya di sekolah. Nah kesulitan itu akhirnya mencair dan jadi kemudahan buat Hendra gitu. Jadi menurut Hendra kesulitan itu bisa dengan mudah kita lalui dengan pendekatan humanis itu ke siswa yang bukan disabilitas gitu. Baik. Gitu. Dan Bapak juga katanya mengenal murid-murid itu dari suara, Dari betul ya suara, Bapak ya? Iya. Oh, itu luar biasa. Itu bagaimana Bapak jadi diapalin namanya ini, oh suaranya ini gitu ya Pak? Mungkin qadarullah Allah memberikan kekurangan, tapi di satu sisi Allah memudahkan Hendra untuk mengenal dengan suara per detail gitu. Ini si A namanya ini, si B ini. Iya. Gitu. Dan Bapak juga cukup banyak ya mengajar kelas. Ada berapa kelas? Dua. Waktu di kelas 8 saya 3 kelas. Kalau sekarang 2 ya. Sekarang 2 dan 2 kelas itu Bapak mungkin sudah hafal semua ya Pak suaranya. Alhamdulillah ya, dari Masya Allah. 70 orang itu. Wah 70 orang banyak Pak. Luar biasa. Berbagai Masya macam Allah. suara ya. Senang sama karakternya. Karakter Iya. Karakter anak. Mungkin datang Pak Hendra, Pak Asep juga langsung ya Pak. Iya, hafal. Iya, Pak Asep. Kalau Pak Asep nih kesan pesannya nih dengan adanya Pak Hendra di sini sebagai guru di SMP Negeri 4 ini bagaimana Pak? Kesan pesannya ya, alhamdulillah ternyata di sisi seorang itu meskipun ada kekurangan ternyata ada satu kelebihan. Betul. Yang mungkin juga kelebihan tidak dimiliki oleh yang normal ya. Iya. Pak Hendra banyak sekali kelebihan-kelebihan yang ya tadi yang disampaikan tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, orang yang normal. Maka dari itu saya percaya bahwa Tuhan memberikan satu kekurangan pasti ada kelebihan. Dan ini meyakinkan, yang diyakinkan oleh Pak Hendra bisa memberikan kontribusi terhadap SMP 4 dan bisa memberikan kepercayaan kepada mungkin orang-orang disabilitas lainnya bahwa ini saya juga mampu untuk berbaur dengan guru-guru yang normal dan bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi. Dan ini meyakinkan bahwa beliau dengan kerja kerasnya, beliau dengan perjuangan yang bukan
hal yang mudah seperti ini, insya Allah membuktikan bahwa dia ingin memberikan kontribusi di dunia pendidikan yang lebih baik. Ya, pastinya. Luar biasa Bapak Hendra ini ya. Nah, luar biasa. Baik. Ya, Bapak, sebentar lagi kan kita akan menyambut Hari Pahlawan atau akan memperingati Hari Pahlawan ini ya, Pak. Untuk Pak Hendra dulu, apa sih Pak makna Hari Pahlawan untuk Pak Hendra sendiri? Oke. Makna pahlawan Betul. khususnya saya gitu ya, sebagai guru disabilitas netra di Kota Bandung, ya sosok pahlawan saya ini Bapak Kepala Sekolah ini Ya. yang memberikan kesempatan untuk disabilitas netra, karena ini saya punya misi gitu ya untuk disabilitas netra, sarjana-sarjana tunanetra biar bisa berkontribusi untuk dunia pendidikan, karena masih banyak sarjana tunanetra yang belum dikasih kesempatan gitu. Tapi alhamdulillah dengan beliau sebagai kepala sekolah yang mau memberikan kesempatan khususnya buat bukan diri Hendra sebagai individu gitu ya, buat diri Hendra sebagai disabilitas, membuka paradigma kepada masyarakat. Nih, disabilitas ini tidak hanya bisa di rumah, disabilitas ini tidak untuk jadi beban di masyarakat gitu. Kan kebanyakan, wah disabilitas mah nggak bisa apa-apa, hanya diam di rumah, tidak bisa berkontribusi. Tapi alhamdulillah beliau sebagai Bapak Kepala Sekolah mau memberikan kesempatan Hendra sebagai disabilitas untuk bisa berkontribusi itu tadi gitu. Jadi beliau sosok yang, dan beliau sosok untuk enak untuk diskusi dan selalu motivasi Pak Hendra. Di balik kekurangan ada kelebihan yang Pak Hendra miliki, selalu memotivasi Hendra. Dikala Hendra lagi ada masalah, ya seringnya sama beliau gitu di sekolah. Karena sebetulnya juga bestie Hendra gitu. Bestie Hendra di sekolah SMP Negeri 4, kalau ada apa-apa Hendra seringnya sama beliau gitu, diskusi Ya, sama beliau gitu. curhat juga mungkin ya Curhat, Pak. dunia pendidikan, ekonomi, orang semuanya beliau gitu, sosok pahlawan Hendra di SMP Negeri 4. Luar biasa, berarti sosok pahlawannya Pak Asep ya Pak Pak Asep, Hendra iya. ya. Baik, iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Hendra. Kalau Pak Asep nih, sosok pahlawannya siapa nih Pak? Pahlawan adalah Betul. satu yang memberikan suatu kontribusi yang positif, khususnya juga Pak Hendra juga adalah salah satu pahlawan, Sosok pahlawan juga bukan ya. pahlawan pendidikan, tetapi juga dia pahlawan sebagai, maaf dulu ya, beliau juga adalah pejuang Betul. dari keluarga. Ya, jadi Pak Hendra adalah sosok yang betul-betul peduli terhadap pendidikan, juga sangat perhatian terhadap keluarga. Karena inilah yang disebut pahlawan masyarakat, pahlawan masyarakat yang memberantas kebodohan, juga pahlawan terhadap keluarga yang memberikan satu nafkah. Inilah Pak Hendra yang saya anggap pahlawan juga. Mudah-mudahan juga guru-guru adalah juga pahlawan pendidikan yang memerangi kebodohan, pejuang-pejuang pendidikan yang insya Allah bisa memberikan kontribusi masa depan anak-anak kita semua, khususnya di SMP 4 umumnya seluruh bangsa dan negara ini yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan. Itu yang mungkin yang disebut pahlawan. Baik. Dan mungkin karena Pak Hendra juga sering ya cerita-cerita ke Pak Asep, jadi mungkin Bapak di antara yang lain lebih tahu juga mungkin keseharian Pak Hendra ataupun dari di rumah atau bagaimana ya Pak, karena sering cerita. Karena maaf ya, saya lihat Pak Hendra adalah satu-satunya, meskipun dalam ya itu tadi ada satu kekurangan, kelebihannya banyak. Ya meskipun adik-adiknya normal semua, tetapi sarjana adalah Pak Hendra yang satu-satunya sarjana. Masya Allah. Ya, Masya kami Allah. dia betul-betul berjuang untuk membuktikan keluarga. bahwa saya kekurangan saya pasti saya ada kelebihan. Itu yang saya sangat sekali Pak Hendra tuh ya. Makanya beliau bestie itu karena saya terdekat. Iya. Karena terus saya udah sayang sama beliau. Sangat sayang karena perjuangannya luar biasa. Berarti mohon maaf Bapak Hendra anak pertama. Iya. Anak pertama. Dari berapa bersaudara? 4 bersaudara. Oh, dari 4. Iya. Adik saya 3. Adik saya 3. Baik. Nih, pejuang keluarga juga ini. Pahlawan keluarga juga. Hebat sekali Pak Hendra ya. Baik. Nah, Bapak untuk
tema nih memperingati Hari Pahlawan di tahun ini. Temanya yaitu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Nah, apa ini harapan Pak Hendra untuk dunia pendidikan? Oke, ya, terima kasih. Mungkin harapan saya untuk dunia pendidikan khususnya mungkin biar lebih baik lagi, dunia pendidikan ini yang diharapkan bukan untuk mencetak siswa-siswi yang cerdas semata gitu, tapi siswa-siswi yang berakhlak, tul karimah, khususnya kalau udah berakhlak insya Allah cerdas gitu. Yang penting punya karakter yang kuat, mental yang baja, kemudian insya Allah kecerdasan akan menyusul gitu, seiring dengan kecerdasan akhlak dan kecerdasan intelektual khususnya. Ya, saya mengajak stakeholder pendidikan khususnya buat yang normal, yuk kita bangun dunia pendidikan ini dengan semangat, dengan penuh motivasi, karena itu tadi kebodohan itu muncul apabila pendidikannya tidak maksimal gitu. Kalau misalnya kemiskinan bisa dikikis dengan memberikan pendidikan yang seluas-luasnya untuk anak bangsa biar bisa mengenyam pendidikannya seluruhnya gitu. Dan saya dengan kekurangan ini, dengan keterbatasan yang saya miliki, insya Allah bakal terus berjuang sebisa saya, sekemampuan saya untuk bisa mencerdaskan akhlak, membangun karakter dan mencerdaskan intelektual anak khususnya siswa-siswi SMP Negeri 4 dan umumnya di Kota Bandung. Dengan tekad yang kuat, insya Allah kemiskinan bisa dikikis dengan kecerdasan anak bangsa. Itu mungkin. Ya, luar biasa ya Pak Hendra. Ya, Masya Ya. Allah, terenyuh sekali. Ya. Iya, hebat. Baik, kalau dari Pak Asep, Bapak harapannya Pak untuk dunia pendidikan bagaimana Pak? Harapan saya sebagai kita juga yang terjun dalam dunia pendidikan, kepedulian kepada pendidikan, bukan saja guru atau kepala sekolah, tapi juga harapan saya kepedulian ini juga masyarakat ya, masyarakat. Yuk kita bersama-sama untuk mencerdaskan putra putri kita, bangsa kita. Tadi kata Pak Hendra, saya ingin harapan juga putra putri kita berikan anak yang menjadikannya anak-anak yang soleh dan soleha. Karena Amin. anak yang soleh dan soleha otomatis tadi kecerdasan pasti ada, kepintaran ada. Jangan hanya pintar saja, tapi kita jadikan anak-anak kita yang berakhlak, berhormat, juga yang berperilaku baik. Dan inilah menyongsong tahun emas gitu ya, kedepannya bangsa putra putri kita lebih baik lagi, lebih Amin. cerdas lagi, karena makin kesana dunia pendidikan makin kompetitor, makin bersaing. Iya, Insya Allah. betul. Maka perlulah kita bersama-sama, bukan saja dari kalangan pendidikan, juga kita masyarakat harapan, karena tantangan sekarang tuh berat bagi dunia pendidikan, karena pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi putra putri kita, anak didik kita, bukan saja di sekolah, juga di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Itu banyak sekali dinamika-dinamika yang perlu kita bersama-sama kerjasama untuk artinya menghindari hal-hal anak yang negatif, perilaku Iya, yang betul. negatif. Iya. Karena kita sebagai lembaga institusi pendidikan tidak saja dalam kurun waktu hanya beberapa jam, tapi banyak waktu yang di luar sekolah. Jadi harapan saya untuk kerjasamanya lah, mengharapkan kerjasamanya dengan keluarga, masyarakat, untuk bisa membimbing putra putrinya. Tapi insya Allah kalau di dunia mimpi kami dalam 7 jam ini memberikan yang terbaik buat putra putri kita. Iya. Baik akhlaknya, baik transformasi ilmunya, Iya. transformasinya, juga perilakunya dan sebagainya. Ingin saya memberikan yang selalu terbaik, dan kerjasama dengan stakeholder, masyarakat, keluarga. Iya. Yuk kita sama-sama bimbing putra putri kita supaya
Tetapi kita menjadikan tadi anak yang soleh dan soleh juga Amin. kecerdasannya. Amin, iya. Dan semoga SMP Negeri 4 ini bisa mencetak ya Pak para Amin. siswa-siswi atau anak-anak yang bisa mencerdaskan bangsa, Amin. serta yang tadi Bapak maksud, yang baik dan soleh serta soleha. Dan insya Allah SMP 4 sebagai pelopor untuk disabilitas setara dan berdaya. Amin. Amin. Baik, insya Allah ya. Iya, Pak Hendra, terakhir nih. Ya, Pesan untuk wargi Bandung agar selalu termotivasi, semangat, berjuangnya, silahkan Bapak Iya. disampaikan kepada wargi Iya. Bandung. ya, terima kasih. Ya, buat wargi Bandung yang memiliki fisik yang sempurna, memiliki non-disabilitas, mari Allah udah memberikan fisik yang sempurna, udah memberikan kita pergunakan untuk semangat dalam mencari atau menempuh dunia pendidikan biar lebih semangat untuk belajar, untuk semangat biar mencari ilmu dan tidak malas-malas untuk mencari ilmu. Saya sebagai disabilitas bisa jadi sarjana, apalagi yang normal lebih dari Hendra pasti bisa dengan semangat dan tekad yang kuat, jangan leye-leye, jangan malas-malas, semangat untuk mencari ilmu dimanapun itu ilmunya. Yang penting kita selalu semangat untuk lebih baik lagi dan berkontribusi di dunia pendidikan. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak Bapak. Semoga barusan ucapan dari Pak Hendra bisa menggugah ya Amin. semangat Amin. para Amin. 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 mungkin nanti penonton channel YouTube Diskominfo Kota Bandung agar selalu semangat seperti Pak Hendra, selalu berjuang gitu ya seperti Pak Hendra. Semoga Bapak sehat selalu juga. Amin. Ya, dan dipermudahkan segala Amin, urusannya amin, yang amin. pastinya termasuk Bapak Asep juga. Juga mudah-mudahan Bu, Pak Hendra ini lagi berjuang untuk menjadi P3K. Mudah-mudahan nih Baik, para ya. penonton atau Semoga orang ya. direklat supaya Amin. diterima, supaya ada pengakuan nih. Insya Allah Amin, amin. beliau berjuang. Mudah-mudahan lulus Bu. Amin, amin. Daftar Berarti sudah SMP. mendaftar ya Pak ya? Sudah. Sudah. Setelah lulus seleksi kompetensi P3K-nya gitu. Baik Kita tes. Bapak, semoga lancar dan Amin. semoga mendapatkan Mudah-mudahan lebih hasil yang meningkatkan lagi diinginkan ya Pak derajatnya. ya. Amin, terima kasih. Iya, warga Bandung, cukup sekian episode Ngariung kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya. Saya Krusita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak. Presented by Humas Kota Bandung.